Nah sekarang Bapak Ibu yang terhormati, sekarang bagaimana sih praktek jual beli najis itu? Bagaimana contoh-contoh jual beli najis? Yang pertama, jual beli najis itu adalah ayyazida fi samani sil'ah allati la yuridu syira'aha liyaghurra al-mushtari biziyadah. Ya. Di antara contoh jual beli najis yang pertama adalah seseorang menambah harga barang padahal dia ini tidak ingin membeli barang tersebut. Tujuannya apa? Untuk menipu pembeli yang lain supaya menambahi harga jual dari barang yang akan ditransaksikan. Jadi gampangannya ada penjual ya, dia menjual, misalnya menjual sepatu. Kemudian ada orang berpura-pura membeli barang ini. Ya, berpura-pura dia menawar dengan harga yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menipu pembeli yang lain supaya merasa pembeli yang itu merasa, oh berarti ini barang bagus ini. Sampai ada pembeli lain yang berani membeli dengan harga yang lebih tinggi seperti ini. Ini berarti barangnya nggak sembarangan. Padahal dia waktu nawar itu kondisinya nggak ingin beli, nggak ada niat beli sama sekali. Semata-mata ingin ya penjual pembeli yang lain itu merasa oh berarti barang ini barang bagus sehingga harus dihargai dengan lebih mahal. Maka ini transaksi najis yang dilarang. Bahasa kita biasanya dikenal dengan cumbi. Pernah dengar istilah cumbi? Jadi ada orang misalnya punya lapak jual beli baju misalnya. Terus dia ini nyewa orang, ya, dia sudah sekongkol gitu ya, sudah kerja sama Pak, nanti berpura-pura ya, ini tawar dengan harga yang tinggi supaya pembeli-pembeli yang sedang lewat ini dia tahu ternyata menawar dengan harga yang tinggi. Padahal dia ini apa istilahnya ya, sudah kerjasama tadi, bukan pembeli asli tapi dipasang untuk pancingan kurang lebih gitu, seolah-olah nawar harganya tinggi padahal dia ini nggak ingin beli, hanya berpura-pura saja. Maka transaksi ini dengan transaksi najis, maka tidak dibolehkan ya membuat transaksi dengan cara seperti itu. Nah, ini bentuk jual beli najis yang pertama, yaitu tadi sederhananya jual beli dengan cara cumbi. Dia menaruh orang, berpura-pura nawar, berpura-pura menaikkan harga seolah-olah memang ini barang bagus sehingga pembeli yang lain merasa oh ini berarti memang layak dibeli dengan harga tinggi. Padahal ini hanya sekedar untuk nipu pembeli yang lain. Kemudian yang kedua di antara bentuk jual beli najis, ayat adzahara man la yuridu syira' bi ijabihi bisil'ah wa hibratuhu biha wa yamdahuha. Ya, di antara bentuk jual beli najis adalah seseorang menampakkan, bahasa kita sederhananya testimoninya, ya, pujian-pujiannya pada barang yang akan dijual, padahal dia juga nggak ingin membeli barang tersebut. Jadi misalnya kita ini punya produk barang gitu ya, misalnya termasuk kita share di internet dan seterusnya. Tiba-tiba kita nyampaikan kepada teman-teman kita, Mbak, tolong ya nanti kasih testimoni yang bagus pada barang saya ini. Menampakkan tentang pujian-pujiannya, tentang mungkin pengalamannya. Padahal mungkin ya nggak pernah beli barang tersebut, tapi seolah-olah ini pernah beli, barang ini bagus, dipuji setinggi-tingginya. Padahal dia ini nggak ingin beli, gitu ya. Nah maka ini juga termasuk jual beli najis yang dilarang. Supaya apa? Tujuannya dengan banyaknya komentar baik tadi, tujuannya supaya pembeli yang lain mau menaikkan harga dari barang yang dipromosikan. Nah ini termasuk jual beli najis yang dilarang ya. Ya berarti sama tadi misalnya dalam bentuk lapak offline gitu ya. Ini ada toko, kemudian ada orang yang khusus dipasang di situ, kemudian memuji-mujinya. Wah bapak ibu, ayo ini beli barang bagus, beli barang bagus, kualitas bagus, kualitas ekspor, impor gitu ya misalnya. Harga kaki 5 kualitas apa biasanya bintang 5 dan seterusnya. Padahal ini tidak sesuai dengan kondisi
barang yang ada. Maka ini yang juga disebut jual beli najis yang dilarang ya. Tidak boleh melakukan hal seperti itu. Karena nanti bisa menipu pembeli yang lain. Jadi dia beli dengan harga tinggi tapi kenyataannya barangnya tidak sesuai yang dipromosikan tadi. Kemudian berikutnya di antara bentuk jual beli najis adalah ya ayyadaiya sahiba as-sil'ah atau sahibu sil'ah atau al-wakil atau as-simsar ibtida'aka ibtida'an kadhib annahu dafa'a fiha samanan muayyanan ya liyudallisa ala man yasum. Jadi di antara bentuk jual beli najis adalah seorang pemilik barang atau penjual atau mungkin orang yang mewakilinya atau perantaranya ya menyampaikan kenyataan yang dusta bahwa ada orang lain yang membeli dengan harga yang lebih tinggi padahal tidak ada gitu ya. Contoh misalnya ada pembeli ya, ada orang pembeli kemudian ketika datang ini nawar pembeli ini ya, pembeli ini nawar ya, ada pedagang sepatu misalnya harga sepatunya 100.000 ya. Kemudian ada orang datang nawar, Pak saya beli ya sepatu jenengan ini berapa harganya? 100.000. Terus dia bilang jangan 100 lah Pak, saya beli 80.000 saja lah gitu. Kemudian kita bilang ke orang tadi, Pak, jenengan ini gimana sih? Tadi loh, ya, ada pembeli lain yang mau beli sepatu ini dengan harga 90.000. Nah kok jenengan tambah nawar 80.000? Nanti saya rugi Pak, gitu ya. Padahal ini nggak ada, tadi nggak ada pembeli yang nawar 90.000, tapi supaya pembeli ini yakin bahwa memang ini barang bagus sehingga nggak layak dibeli dengan 80.000. Dia berbohong, dia berdusta, seolah-olah ada orang yang nawar sebelumnya dengan harga yang lebih tinggi. Nah ini kok ditawar dengan 80.000 yang lebih rendah, nggak masuk gitu kan. Supaya si pembeli ini mau menaikkan harga tawar atau harga jual dari barang tersebut. Mohon maaf, ini kira-kira terjadi nggak seperti ini? Terjadi Pak, pasti itu Pak. Ada ya seperti ini. Nah, ini kalau terjadi berarti ini namanya jual beli najis. Menaikkan harga jual atau tawaran dari orang lain padahal tidak ada orang yang membeli dengan harga sebesar itu gitu ya. Tak berkah Pak ya? Nah, jelas nggak berkah nanti kan itu. Meskipun yang namanya jual beli itu kan ketika rukunnya terpenuhi ya, ada barang, ada harga, ada penjual, ada pembeli, ada ijab kabul, jadi sudah sah gitu ya. Tapi dia melakukannya dengan cara dusta, dengan cara bohong, maka ini juga termasuk jual beli najis yang dia dapat dosa nanti dari transaksi tersebut. Termasuk misalnya jual beli najis ini adalah menaikkan harga modal yang dia bohong supaya pembeli mau menaikkan harga jualnya. Contoh ya, misalnya ada orang tadi jualan baju misalnya, ya, jual baju itu modalnya 150.000, realnya dia jual baju 150.000, kemudian dia jual misalnya 250.000, dia untung 100.000 gitu ya. Waktu dia mau jual 250.000, ternyata ada orang yang nawar misalnya dengan harga 200, ya, Pak saya beli ya gamis ini atau baju ini dengan harga 200.000. Terus si penjual ini mengatakan, Pak 200.000 itu loh baru rego kulaanku. Padahal harga kulaannya tadi berapa? 150.000. Supaya apa? Supaya pembeli ini merasa, modalnya saja 200.000, kok tak tunggu 200.000, mesti nggak dapat untung. Padahal dibeli 200.000 saja itu dia sudah mendapatkan untung 50.000. Supaya pembeli ini mau menaikkan dengan harga yang lebih tinggi lagi, dia berbohong seolah-olah barangnya yang akan dijual itu modalnya 200.000, padahal cuma 150.000. Maka ini termasuk jual beli najis yang dilarang ya, tidak boleh. Nipu jadinya kan gitu ya.
Ini juga bisa jadi terjadi ya di masyarakat, bahkan di toko-toko dan seterusnya juga sangat mungkin ini terjadi. Dan ini jual beli najis yang dilarang. Kemudian yang terakhir, di antara bentuk jual beli najis adalah meninggikan promo dan kualitas barang yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi ini maka kita perlu berhati-hati ya kalau mempromosikan barang jualan kita, ya, mempromosikan mungkin barang milik orang lain yang akan kita jualkan, ini perlu kehati-hatian. Karena kalau promosinya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kualitas barang, ini bisa jadi namanya jual beli najis. Misalnya membuat promosi jualan ayam bakar ya, terus dikasih tagline, dikasih branding ayam bakar terlezat sedunia misalnya. Ada atau tidak seperti ini? Atau misalnya ayam bakar terdahsyat sedunia. Ada ya? Nah, kalau tidak pernah dia membuktikan bahwa seluruh dunia ayam bakarnya lah yang paling dahsyat rasanya, maka ini sudah termasuk jual beli najis. Terlalu melebihkan kualitas barang yang tidak sesuai dengan real dan kondisi nyatanya. Maka ini juga termasuk jual beli najis yang dilarang, tidak boleh. Ya, maka sekali lagi berhati-hati dalam membuat promo, berhati-hati dalam membuat bahasa-bahasa marketing. Terlalu muluk-muluk yang tidak sesuai dengan kualitas barang, ini bisa menjadi jual beli najis yang dilarang. Misalnya jual bakso ya. Misalnya di Palang ini jual bakso, tagline-nya apa? Bakso terlezat sekecamatan Palang. Nah, pertanyaannya apa sudah pernah disurvei bahwa seluruh toko bakso sekabupaten kecamatan Palang ini baksonya lah yang paling lezat? Kan belum pernah. Bisa jadi ada bakso lain yang rasanya lebih lezat dibandingkan dengan bakso si orang ini gitu. Maka kalau ini yang terjadi, maka disebut dengan jual beli najis yang dilarang. Ada orang misalnya punya counter HP ya, terus membuat tagline counter HP terlengkap sekabupaten Tuban misalnya. Contoh misalnya ya. Maka kalaulah kemudian tidak sesuai dengan kenyataannya, maka ini termasuk jual beli najis. Orang kemudian merasa oh ini kayaknya bagus, padahal bisa jadi tidak lengkap misalnya gitu ya. Orang jual sandal misalnya atau sepatu, membuat tagline-nya sandal paling awet sezamannya misalnya gitu ya. Sandal anti maling ya, anti air, anti hujan. Padahal kena air sedikit sudah ngelomot semua. Maka ini termasuk najis karena tidak sesuai dengan promosi yang disampaikan dengan kualitas barang yang realnya. Gimana? Oh, gimana? Nah, misalnya ada tagline jualan apa ya, sasetan apa mungkin, terus beli 2 dapat 1. Nah, haram atau gimana Pak? Ya, satu-satu dulu ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Apa hukumnya? Kita misalnya membuat promo, membuat iklan ya. Beli di sini, beli 1 dapat 2 gitu ya misalnya. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dengan catatan bahwa apa yang kita berikan kepada pembeli tadi itu murni dari keuntungan kita. Jadi memang kita ini mau promo awal, sudah kita nggak ambil untung banyak-banyak gitu ya. Sehingga kalau dihitung secara harga, ini masih dapat untung. Misalnya orang beli 1 dapat 2. Maka ini hukumnya boleh ya, dengan catatan tadi bahwa diambilkan sumber dananya itu dari keuntungan murni yang kita dapatkan, sehingga kita misalnya sudah nggak ambil untung yang banyak-banyak gitu ya, maka hukumnya boleh. Tapi kalau misalnya promo itu kita misalnya sudah menaikkan harga barang ya, terus kita bebankan kepada pembeli, mestinya ya dengan harga yang dibeli itu yang sudah layak untuk dapat dua bungkus tadi. Ya, tapi kemudian kita kasih promo beli 1 dapat 2. Meskipun ya sebenarnya secara harga normalnya tanpa dikasih promo itu pun kita sudah dapat 2 ya. Maka ini tidak boleh karena mestinya ini dibebankan kepada si penjual gitu ya.
Kemudian tadi dari Mas Razak ya, apakah jual beli najis ini maknanya jual beli yang haram atau dampaknya dosa bagi orang yang melakukan? Jadi jual beli najis ini tadi sebatas pelakunya nanti mendapatkan dosa karena melakukan pelanggaran terhadap apa yang Nabi SAW larang. Maknanya secara dohir real akadnya ya, selama ada barang, ada harga, ada ijab dan kabulnya, ada penjual, ada pembelinya, secara dohir sah jual belinya karena dohirnya rukunnya terpenuhi. Tapi orang yang melakukan jual beli najis tadi, misalnya pedagang yang melebih-lebihkan kualitas barangnya, pedagang yang memasang cumbe tadi gitu ya, maka dia dapat dosa karena melakukan hal yang terlarang dalam transaksi jual beli. Jadi secara transaksinya sah-sah saja, tapi orang yang melakukan itu dia dapat dosa. Karena sama kayak orang nipu. Orang nipu itu kalau jual belinya realnya ada, barangnya ada, harganya juga ada, tapi ada cacat barang yang dia tidak sebutkan, maka tentu dia mendapatkan dosa karena sudah menipu.